menyerang kemudian kurang cepat penanganannya, dia biasanya komplikasi atau tingkat kematiannya itu meningkat. Jadi gitu, kalau kita lihat tuh sebenarnya penyebab langsung kematiannya orang tua itu kalau nggak serangan jantung tuh ya pneumonia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan bisa. Semoga kawan bisa dalam keadaan sehat, selamat, dimanapun Anda berada. Baik, kali ini kita berjumpa lagi di podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Kali ini bersama dengan saya, Gilang Cahyanugraha. Setelah sekian lama kita nggak berjumpa di podcast YouTube RSUD Dungus ya, kawan-kawan. Kalau nggak salah terakhir podcast itu di bulan Agustus dengan saya. Nah, pada podcast pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Hari Kesehatan Nasional yang bertepatan juga dengan Hari Pneumonia Sedunia. Kebetulan tanggal 12 November itu kalau di Indonesia diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional atau HKN, yang pada tahun ini temanya adalah Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju. Sedangkan tema Hari Pneumonia Sedunia pada tahun ini adalah meningkatkan kesadaran terhadap penyakit pneumonia dan bersama mengambil peran dalam melawan dan menghentikan pneumonia. Baik, kawan bisa dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk ke perbincangan di podcast Bisa Sehat hari ini, mohon kiranya dibantu untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari video-video kami yang terbaru. Baik kawan bisa, untuk menyingkat waktu, sebelumnya kita nanti di sini akan membahas lebih banyak tentang pneumonia ya. Karena narasumber kita yang telah hadir bersama dengan kami di sini, beliau adalah Dr. Kowi Akbar, spesialis paru. Sebelum kita lanjut ke perbincangan, coba kita sapa beliau dulu ya teman-teman. Apa kabar Dokter Kowi? Baik, terima Selamat kasih. pagi dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat dokter sekeluarga? Baik. Alhamdulillah Dokter Kowi. Ya, itu tadi Dokter Kowi Akbar, spesialis paru. Beliau berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah Dungus dan juga berdinas di Rumah Sakit Atin Ngawi ya dok ya? Betul. Iya, kawan bisa, itulah sedikit profil dari Dokter Kowi, spesialis paru. Baik dokter, pada perbincangan podcast hari ini kita akan berbincang lebih banyak tentang pneumonia ya dok ya? Iya, betul. Nah, pneumonia ini sendiri sebenarnya termasuk penyakit paru ya dok ya? Betul ya dok? Betul, ya. Nah, penyakit paru itu kan ada macam-macam begitu dok. Boleh sedikit dijelaskan dokter ke teman-teman kawan bisa dok? Silakan. Baik. Jadi pneumonia ini adalah salah satu infeksi yang mengenai paru-paru. Jadi infeksi paru yang kita tahu kan ada beberapa, misalnya tuberkulosis, kemudian pneumonia dan influenza dan lain sebagainya. Nah, disebut pneumonia ini biasanya kalau dia infeksinya itu sudah sampai ke jaringan parunya. Jadi kalau kumannya itu baru sampai ke tenggorokan itu biasanya namanya bronkitis, atau kalau agak parah bronkopneumonia. Tapi kalau sudah sampai ke paru-paru itu kita sebut dengan pneumonia. Nah, kemudian bedanya dia dengan tuberkulosis, biasanya tuberkulosis itu dia penyebabnya kuman TBC, jadi kumannya spesifik satu jenis saja. Kalau pneumonia itu dia kumannya bisa berbagai macam, bisa bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya. Oh iya dok, ya. Baik dokter. Berarti perbedaannya tadi dengan bronkitis, dengan TBC tadi seperti yang dokter Kowi jelaskan ya? Iya, betul. Kalau pneumonia itu penyebabnya bakteri ya dok ya? Bisa bakteri, virus, atau jamur, pokoknya yang selain TBC. Karena TBC sendiri dia udah diklasifikasikan sendiri. Kuman TBC itu tidak masuk ke pneumonia tersebut. Oh iya, baik dokter. Karena kan penyakit paru biasanya orang yang sangat terkenal itu TBC ya dok ya? TBC, betul. Ya. Sementara ternyata masih ada penyakit-penyakit paru yang lain betul, ya dok, salah satunya pneumonia gitu. Pneumonia, betul. Iya. Nah itu pneumonia tadi kan
secara singkat dijelaskan penyakit paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Infeksi. maupun virus. Betul. Adakah dokter pengertian yang secara lebih klinis begitu dok untuk pneumonia ini dok? Iya, jadi dia pneumonia itu sebenarnya yang utama adalah dia ini penyebabnya adalah infeksi. Sedangkan kalau dia penyebabnya iritasi itu namanya pneumonitis. Jadi kadang kan kita juga menemui ya misalnya ada orang yang terhirup kayak gas beracun atau gas yang apa mungkin lagi nyemprot pestisida terus kehirup itu dia akan menyebabkan sama-sama keradangan tapi karena penyebabnya bukan karena apa infeksi namanya pneumonitis. Jadi pneumonia itu ya infeksi paru yang disebabkan oleh mikroorganisme tadi yang sudah menyerang ke jaringan paru-paru tersebut. Iya dokter. Bisa disebabkan bakteri, virus dan jamur tadi ya. Betul ya. Kalau dulu sih kita banyaknya kan mengenalnya pneumonia karena bakteri ya, tapi sejak kemunculan COVID kemarin, COVID sendiri kan virus, jadi dia menyebabkan pneumonia karena virus itu. Kalau dulu sebelum COVID tuh jarang kita temukan pneumonia karena virus itu. Biasanya pada orang yang imunnya turun gitu, tapi ternyata kemarin setelah munculnya virus baru COVID itu jadi pneumonia virus itu meningkat. Oh iya, kemarin pas pandemi COVID Pandemi itu ya itu termasuk banyak. golongan pneumonia yang virus atau viral pneumonia. Oh iya ya dok. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah menurun ya dok. Alhamdulillah, ya. Kita bersyukur semuanya pandemiknya hampir selesai ya dok. Nggih, nggih. Iya, untuk pneumonia ini ya dok, dan seperti penyakit-penyakit paru yang lain yang kita ketahui mungkin bisa menular. Nah, pneumonia ini sendiri juga bisa menularkah dok? Iya, karena dia penyebabnya infeksi kuman, jadi biasanya kita mendapatnya dari penularan kuman tersebut. Seperti kemarin waktu COVID kan digencarkan agar kita salah satunya pakai masker dan jaga jarak. Nah, itu untuk mencegah penyebaran dari waktu itu virusnya itu. Sedangkan untuk kuman bakterinya juga sama, penyebarannya dari droplet atau maksudnya percikan ludah atau dari kalau kita batuk itu kan udaranya yang dikeluarkan waktu batuk itu juga bisa mengandung kumannya yang merupakan penyebab pneumonia tersebut. Jadi dia penularannya biasanya ya lewat itu airborne atau lewat udara tadi, sama kayak COVID dulu. Sama kayak COVID ya dok. Kayak COVID dulu. Nah kalau yang pas zaman COVID kan ini disebabkan virus tadi dok. Betul, ya. Kalau yang bakteri itu kira-kira bakteri apa, dan kalau yang jamur itu apa dok? Oke. Kalau dari globalnya itu yang penyebab bakteri terbanyak itu adalah Streptococcus pneumoniae sama Haemophilus influenza. Jadi dua bakteri itu saat ini sudah ada vaksinnya. Jadi karena dia merupakan dua penyebab terbanyak, dia ada vaksinnya. Yang pertama kalau Haemophilus influenza itu biasanya waktu bayi masih kurang dari 1 tahun kan ada imunisasi yang DPT itu ya. DPT itu biasanya sudah ada Haemophilus influenza juga. Kemudian untuk Streptococcus pneumoniae itu juga dia karena penyebab tersering sekarang juga sudah ada imunisasinya namanya pneumococcus vaksin PCV ya. Karena dia Streptococcus penyebabnya Streptococcus pneumoniae namanya vaksinnya PCV. Sekarang juga sudah masuk ke program pemerintah. Kemarin gratis dok? Gratis ya. Kemarin kan sudah gratis. Pernah diumumkan juga sama dokter dokter spesialisnya di sini karena sudah merupakan program pemerintah. Jadi dia saat ini sudah masuk imunisasi wajib juga. Itu adalah penyebab virus bakteri yang terbanyak ya 2. Kalau penyebab virus yang terbanyak itu dulu sebelum COVID itu penyebabnya namanya RSV. Jadi namanya respiratory syncytial virus. Jadi dia virus yang kalau gejalanya ya mirip-mirip flu gitu sebenarnya. Tapi dia pada kelompok tertentu misalnya anak atau lansia itu bisa menjadi pneumonia tadi. Betul. Tapi kemudian kemarin setelah ada COVID itu ya banyak juga kemarin penyebabnya karena coronavirus itu. Betul, ya. Kalau yang jamur dokter? Kalau jamur itu biasanya kita menemukannya pada pasien mengalami penurunan daya tahan imun. Biasanya dia punya sakit kanker, kemudian di kemo, itu kemoterapinya kan menyebabkan penurunan daya tahannya. Itu bisa Candida albicans dan lain sebagainya. Oh iya. Tapi dari ketiga penyebab pneumonia tadi yang mayoritas tetap bakteri ya dok ya? Mayoritas tetap bakteri. Kalau virus itu biasanya virus itu pada orang yang imunnya bagus itu biasanya dia self limited. Jadi dia nggak sampai masuk ke rumah sakit. Biasanya ya keluhannya seperti flu gitu, hanya di tenggorokannya aja, nggak sampai ke paru-parunya sehingga nggak menyebabkan pneumonia tadi. Oh iya dok. Berarti gejalanya itu tetap
batuk-batuk Betul, seperti itu dok ya. betul, ya tetap Gejala yang batuk-batuk, tapi biasanya yang menyebabkan pneumonia yang parah itu yang dari bakteri yang 2 tadi. Yang 2 tadi. Iya, Ya, betul. luar biasa. Ya. Terus kemudian kalau tadi dokter jelaskan itu ternyata sekarang sudah ada vaksinnya Betul, pneumonia. ya. Nah, ini apakah memang pneumonia ini ada faktor-faktor risiko dok? Maksudnya apakah lebih berisiko ke anak-anak Betul, atau ya. orang yang sudah tua Ya, seperti itu dok? betul. Intinya karena dia penyakit infeksi, dia berisiko pada yang imunnya masih belum sempurna atau imunnya sudah mengalami kelemahan. Kalau pada anak-anak yang umurnya masih bawah 3 tahun itu kan imunnya belum sempurna sehingga dia berisiko tersebut. Selain itu juga orang lansia di atas 65 tahun itu juga berisiko terkena pneumonia juga. Makanya saat ini yang dianjurkan imunisasi tadi yang PCV itu pneumococcus vaksin itu untuk Streptococcus pneumonia itu adalah bawah 3 tahun tadi dan di atas 65 tahun tadi. Oh, jadi orang tua juga direkomendasikan untuk Orang tua vaksin direkomendasikan. itu? Selama ini kan belum iya. belum banyak disosialisasikan. Jadi Iya. sebenarnya kalau dari panduannya sih kalau umurnya udah 65 tahun terus kemudian mungkin punya komorbid misalnya diabetes itu dia disarankan untuk bisa vaksin PCV tadi juga. Dulu itu ada istilahnya pneumonia itu adalah temannya orang tua. Jadi friend of the elderly. Jadi gitu, kalau kita lihat tuh sebenarnya penyebab langsung kematiannya orang tua itu kalau nggak serangan jantung tuh ya pneumonia itu. Mungkin masuknya karena mungkin kondisinya menurun, nggak mau makan dan sebagainya, tapi penyebab langsungnya meninggalnya itu biasanya karena pneumonia tadi. Kalau orang tua kan biasanya mungkin nafsu makan turun, terus mungkin kurang ada yang kurang aktivitas, kurang mendapatkan perawatan yang baik, itu lama daya tahan tubuhnya turun karena usianya udah sepuh tadi, imunnya turun, akhirnya terkena pneumonia. Itu penyebab utamanya biasanya dibawa ke rumah sakit karena ada infeksi pneumonia. Oh iya ya. Jadi kawan bisa dimanapun Anda berada, ini Dokter Kowi sudah sampaikan tadi ya informasi untuk anak-anak di bawah 3 tahun bisa ikut vaksin atau imunisasi PCV tadi yang dijamin oleh pemerintah secara gratis. Yang berada di radius Rumah Sakit Umum Daerah Dungus dan sekitarnya silakan bisa langsung datang, dan pendaftaran di Poli Anak ya. Kalau untuk yang di atas 65 tahun mungkin bisa lewat Poli Dalam atau Poli Paru, dan di sini vaksin tersebut didukung oleh pemerintah dan biayanya gratis ya. Kita lanjut lagi ya dok ya. Iya, untuk tadi jelaskan faktor resiko. Kemudian pneumonia ini sendiri itu kalau tidak salah setelah kami sempat baca itu ada klasifikasinya ya dok. Betul. Seperti dia itu pneumonia komunitas, pneumonia rumah sakit, itu bisa dijelaskan dok? Iya, jadi kalau yang sebutkan penyebab 2 kuman terbanyak tadi itu pada pneumonia komunitas. Kalau komunitas maksudnya itu dia tertular dari lingkungan di rumahnya. Lingkungan di rumahnya itu biasanya mungkin ada anggota keluarganya yang usianya masih muda, kemudian batuk-batuk, tapi dia karena masih muda itu imunnya masih baik, jadi dia nggak sakit, tapi dia yang ketularan mungkin yang sudah sepuh orang tuanya itu terkena infeksi itu sampai masuk rumah sakit, itu namanya pneumonia komunitas. Kemudian yang kedua adalah pneumonia nosokomial atau bahasa Inggrisnya adalah hospital associated pneumonia. HAP. Jadi dia itu kumannya itu biasanya dari rumah sakit. Seperti kita tahu kan di rumah sakit ini karena dia dipakai merawat pasien terus, jadi biasanya ada tempat-tempat yang jadi kolonisasi kuman. Mungkin biasanya kayak di sudut-sudut mejanya, meja rawat inap itu di meja pasien atau di bednya atau mungkin di tiang infus dan lain sebagainya. Itu seperti itu pada orang-orang yang rentan itu biasanya kan yang dirawat di rumah sakit juga ada orang rentan misalnya habis cuci darah, habis kemo, seperti itu dia bisa mengalami infeksi kuman yang harusnya dia tadi kalau di orang yang masih sehat nggak bikin pneumonia itu bisa bikin timbul pneumonia namanya nosocomial pneumonia. Kalau nosocomial pneumonia itu kumannya beda lagi, dia lebih banyak yang kuman gram negatif. Jadi gram negatif itu istilah kuman yang kalau dicat itu dia warnanya beda sama 2 kuman yang tadi disebutkan. Kalau tadi Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza itu kan gramnya positif. Kalau ini gram negatif itu biasanya Pseudomonas aeruginosa atau Acinetobacter baumannii. Nah, itu adalah kuman-kuman yang penyebabnya biasanya dari nosocomial.
Untuk nosokomia ini sendiri dia lebih sulit di terapi karena dia itu biasanya kumannya Bandel, Dok. sudah resisten obat. Dia selama ini tinggalnya Iya, di iya. rumah sakit, sudah terpapar desinfektan, terpapar Iya, antibiotik, sehingga yang bertahan itu biasanya kuman yang memiliki ketahanan yang udah resisten dan berbagai antibiotik. Saya pernah melihat hasil kultur dahak itu, pernah lihat tuh ada yang resisten dengan semua antibiotik yang diperiksakan itu. Itu Jadi di rumah sakit kita, Dok. di rumah sakit Sutomo dulu. Oh, iya, Jadi di sana. di sana itu ada yang sampai itu resisten semua. Jadi akhirnya bingung ini mau diobati Kasih. dengan antibiotik apa. Jadi itu adalah bahayanya Nosokomial. infeksi nosokomial, terutama pneumonia nosokomial tadi. Nah, ada mungkin satu lagi ya, Dok, yang Iya. yang disebabkan oleh ventilator itu, Dok, apakah sama ya? Ventilator itu sebenarnya ya masuknya ke hospital itu juga kan, dia Masuk di ya, hospital, cuma dia itu kan dari itu settingnya di ICU yang pakai ventilator itu, tapi kumannya atau terapinya juga mirip dengan hospital tadi, karena Hospital. lokasinya di dalam rumah sakit juga. Oh iya. Iya. Jadi kawan bisa yang khususnya tenaga kesehatan yang bekerja di dalam rumah sakit bisa menjadikan ini sebagai perhatian ya untuk selalu menjaga higienitas maupun memakai masker ataupun sarung tangan ketika sebelum ataupun setelah dan ketika melakukan tindakan kepada pasien dan juga tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan penanganan kepada pasien. Begitu ya, Dok ya? Betul. Ya, dan juga untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang berkunjung ke rumah sakit, menjenguk rekan, saudara, kerabat, atau keluarga, mungkin bisa menjadikan ini juga sebagai perhatian agar selalu menjaga kesehatan dirinya, maksudnya untuk selalu memakai masker juga, kemudian menjaga cuci tangan setelah memegang benda-benda atau peralatan yang ada di rumah sakit begitu. Nah, untuk selanjutnya dokter, Baik. tadi dijelaskan pemeriksaan kayak gram gitu. Mungkin teman-teman tidak semuanya tahu. Nah, untuk pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis pneumonia ini bisa lewat apa aja, dokter? Baik, jadi pneumonia itu yang utamanya adalah foto ronsen. Jadi kita bisa bilang ini pneumonia itu kalau pada foto ronsennya nanti terdapat gambaran namanya infiltrat, itu jadi kayak perkabutan di jaringan paru. Perkabutan itu ya sebenarnya disebabkan oleh reaksi radang dari infeksinya tadi. Jadi kalau dari parunya itu belum ada gambaran perkabutan atau radang putih di paru, itu dia belum masuk ke pneumonia. Mungkin dia masih bronkitis atau masih bronkopneumonia dan sebagainya. Masih belum sampai masih bawah belum ya, sampai ke jaringan parunya, baru di jaringan saluran nafasnya aja. Nah, kemudian kalau kita sudah memastikan dia ini pneumonia dari foto ronsen, kita sebenarnya itu seharusnya tahu dia penyebabnya kuman apa. Nah, untuk kuman apa ini kita memeriksakannya dengan kultur. Jadi kalau untuk gram itu kan terlalu luas ya. Kalau zaman dulu kan mungkin kultur itu belum banyak tersedia, jadi kita dicat aja kumannya. Kalau kumannya gramnya positif itu antibiotiknya ini, kalau negatif antibiotiknya ini. Tapi kalau sekarang ini kumannya udah bermacam-macam, tuh sulit untuk menentukan antibiotik hanya dari pengecatan gram saja. Biasanya sekarang sudah tidak dikerjakan gram itu, tapi langsung kita periksakan kultur sputum atau kultur dahak tadi. Oh iya, dokter. Kalau kultur dahak nggak bisa, itu kadang bisa kita periksakan kultur darah juga. Jadi pada pasien yang pneumonia sudah mengarah ke sepsis, itu kumannya sudah masuk ke darah, bisa kita kultur darah juga. Itu yang sudah berbahaya ya, dok? Sudah sepsis, sudah berat sekali ya. Iya. Kemudian kadang kita perlu membedakan ini tuh sebenarnya kalau kultur itu sendiri kan dia jadinya lama ya, jadinya mungkin bisa 5 hari ya. Mungkin pemeriksaannya, pengerjaannya mungkin cuma 3 hari, tapi dari kita minta kultur, nanti pasiennya dikasih tabung, pasiennya dahak, terus hasilnya diantar, itu dari pengalaman saya ya biasanya bisa sampai 5 hari dari dari pertama minta sampai hasilnya keluar. Nah, 5 hari itu kan lama, kalau kita menunggu hasil kultur tentu nggak bisa. Jadi sebenarnya kemarin itu ada pemeriksaan yang namanya prokalsitonin. Ini untuk membedakan dia ini infeksinya tadi bakteri atau virus. Jadi kalau prokalsitonin tinggi itu biasanya dia karena bakteri, kita bisa langsung memberikan antibiotik. Betul. Ya dok. Ya, untuk pemeriksaan kultur ini di Rumah Sakit Dungus sudah bisa dilakukan ya dok ya. Apalagi pemeriksaan kultur ini yang kita tahu tidak banyak ya rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang memiliki alatnya. Nah, kebetulan Rumah Sakit Dungus ini punya pemeriksaan kultur, baik kultur darah, kultur urin, kultur sputum, maupun kultur cairan tubuh yang lain, dan insya Allah juga harganya itu
sangat terjangkau ya kawan bisa, dan teman-teman mungkin ada Bapak Ibu klinisi yang menyaksikan video ini juga nanti bisa melakukan pemeriksaan kultur ke RSUD Dungus ya dok ya. Betul. Promosi sedikit ya dok kita, Iya, nggak betul. apa-apa. Iya itu tadi untuk pemeriksaan penunjangnya untuk diagnosis pneumonia dok. Iya. Kemudian untuk jenis bakteri tadi kan sudah dijelaskan juga, Iya. yang mayoritas Streptococcus, Iya. kemudian virus tadi juga Iya. disebutkan juga, dan Haemophilus influenza kalau Influenza. untuk bakteri ya dok maksudnya ya. Bakteri ya. Dan jamur juga ya dok ya, Jamur, Candida ya. albicans dan Iya, sebagainya. iya, betul. Nah untuk pneumonia ini sendiri selain dari pemeriksaan misalnya kultur dan juga kultur darah dan juga kultur sputum, itu apakah bisa menimbulkan cairan di dalam paru-paru juga sih dok kalau pneumonia seperti cairan pleural seperti itu? Iya, yang sering sebenarnya penyebab efusi pleura yang sering itu TBC ya. Tapi kalau untuk pneumonia itu dia juga bisa sih menyebabkan infeksi, tapi frekuensinya tidak terlalu sering. Pneumonia menyebabkan sampai cairan pleura. Biasanya dia timbul cairan tuh kalau kumannya emang sudah masuk ke jaringan pleuranya juga. Jadi kalau ke jaringan pleura dia menimbulkan efusi pleura, tapi biasanya lebih sering kita jumpai pada kasus TBC. Oh iya, seperti itu ya dok ya. Kalau pleura lebih ke TBC berarti. Iya, betul. Iya, untuk di RSUD Dungus juga kita lupa dok tadi menyampaikan sudah bisa melakukan uji kepekaan antibiotik ya dok ya. Betul. Uji Untuk sensitivitas. kultur biasanya kan paketnya sudah sekalian kepekaan antibiotik juga. Iya itu ya informasinya. Nah, Iya. kita tadi ketahui dokter sudah sampaikan kalau misalnya sudah sampai ke sepsis nih, itu resiko terberatnya mungkin sampai kematian ya dok. Betul. Nah sebenarnya resiko terberat dari pneumonia ini apakah masih bisa disembuhkan dokter? Kira-kira. Pneumonia itu bisa disembuhkan intinya kalau deteksinya dini. Jadi kadang itu yang sering kita temukan tuh terutama orang tua ya. Orang tua itu gejala pneumonia itu tidak khas. Jadi mungkin orang tuanya ini sebelumnya tuh dia sudah punya sakit bronkitis. Misalnya kan seperti kita tahu mbah-mbah kita kan mungkin sebagian ada yang perokok gitu ya, atau mungkin kerjanya mungkin banyak terpapar polusi dulu waktu masih muda sehingga waktu udah sepuh itu ada sakit bronkitis atau PPOK-nya. Nah biasanya keluarnya itu kan batuk-batuk. Jadi kadang anggota keluarganya tuh kurang tanggap kalau orangnya ngeluh batuk, itu dipikirnya batuknya yang udah sebelumnya, batuk sebelumnya. Kemudian kok ternyata tambah berat, kemudian dibawa ke rumah sakit, ternyata itu adalah pneumonia yang sudah parah. Jadi kuncinya untuk menurunkan komplikasi atau angka kematian itu adalah deteksi dini. Jadi kalau kita temui pasien keluarga kita atau orang tua kita dengan keluhan batuk, kemudian udah minum obat batuk mungkin sekitar 2 hari kok nggak sembuh-sembuh, itu saran saya segera dibawa ke rumah sakit. Atau kalau mungkin orang tua kan kadang nggak mau ya, kalau susah disuruh rawat inap paling nggak diperiksakan foto ronsen. Kalau foto ronsen kan nggak harus ke rumah sakit, bisa dibawa ke laborat, atau mungkin orang tuanya bisa dibeli, Pak ini kita ronsen saja dulu, dilihat dulu gitu. Nanti dengan foto ronsen tuh nanti kita akan tahu penyebabnya tadi itu dia apakah sakit bronkitis yang biasanya itu, atau ternyata ada pneumonia yang harus segera kita obati dengan antibiotik dan sebagainya. Oh iya dokter. Jadi buat kawan bisa yang di rumah memiliki orang tua gitu, jadi harus aware, harus peduli dengan orang tuanya. Jika sakit segeralah untuk membawa berobat ke dokter atau ke rumah sakit ya dok ya, supaya tidak semakin terlambat untuk penanganan atau pengobatannya ya pastinya ya. Nah tadi itu dokter menyampaikan ya kalau pneumonia itu bisa juga terjadi di anak-anak karena belum terbentuk sistem imun yang kuat, ataupun di orang tua. Nah saya juga pernah mendengarkan tuh kalau untuk anak-anak itu kadang kan kalau di ronsen katanya banyak yang pneumonia itu bukan karena memang dia pneumonia, tapi karena memang dokter, anatomi fisiologi parunya belum sempurna terbentuk. Apakah benar seperti itu dok kira-kira? Jadi gini, kalau dari gambaran radiologi saja kita nggak bisa memastikan itu pneumonia atau bukan, karena gambaran yang dibilang tadi perkabutan atau putih itu bisa penyebabnya macam-macam. Jadi bisa karena edema paru, bisa karena kalau anak-anak biasanya punya penyakit jantung bawaan yang jantungnya itu kerjanya nggak baik sehingga cairannya itu darahnya menumpuk di paru-paru yang menyebabkan gambaran perkabutan juga pada foto ronsen. Jadi kita harus memastikan juga dari gejala, pemeriksaan fisik dan laboratorium dan seperti itu. Biasanya kalau pneumonia itu dia
dari hasil pemeriksaan darahnya juga itu sel darah putihnya meningkat, kemudian ada riwayatnya demam atau riwayatnya batuk yang baru beberapa hari yang tambah berat dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya keluhan dari penyakit jantung itu biasanya dia sel darah putihnya nggak naik, kemudian dia nggak ada demam seperti itu. Jadi keluhannya lebih dari sesaknya aja, nggak ada tanda-tanda infeksinya. Oh iya dokter, jadi harus didukung dengan pemeriksaan laborat ya dok? Iya, laborat dan pemeriksaan fisiknya. Oh iya, terima kasih informasinya dokter. Tadi dokter menyampaikan juga tentang misalnya faktor risiko kalau orang merokok, kemudian mungkin ada polusi dari rokok itu di rumah. Nah, kalau pneumonia ini sendiri, misalnya nih, kalau TBC itu kan biasanya karena rumahnya ventilasinya kurang baik misalnya. Kalau atau ada polutan yang ya memang ada orang merokok di situ atau ruangannya gelap kurang terkena sinar matahari. Nah, ini pneumonia ini apakah itu juga mempengaruhi dok untuk lebih berisiko nanti kena pneumonia dok? Jadi risiko tertinggi pneumonia itu sebenarnya ya karena penularan tadi ya. Jadi kalau misalnya kita ada orang di sekitar kita yang lagi ada keluhan pernapasan, saya flu, batuk-batuk itu kita harus menjaga diri dengan pakai masker. Kemudian yang sakit juga disarankan pakai masker tadi. Kalau untuk misalnya ventilasi dan sirkulasi udara itu juga bagus juga, tapi karena pneumonia itu kan sifatnya akut, jadi dia biasanya ya penyebabnya karena tertular tadi. Dan kalau TBC kan dia kronis, itu kalau kita tinggal di tempat yang ventilasinya tidak bagus dalam jangka waktu lama itu biasanya menimbulkan TBC. Sedangkan kalau pneumonia itu biasanya karena tertular dari anggota keluarganya atau teman kerjanya gitu. Jadi lebih dari faktor person to person gitu ya kalau pneumonia. Kalau penularan TBC, langsung ya penularan. Nah, kalau TBC biasanya karena kuman TBC juga dia bisa di lokasi yang tidak tersentuh oleh sinar matahari dan sebagainya. Jadi dia lebih dipengaruhi oleh sirkulasinya tadi. Tapi untuk kesehatan paru-paru ya tetap sarannya ya meskipun bukan faktor resikonya pneumonia, tetap sebaiknya rumah kita ini ventilasinya bagus. Selain TBC juga ventilasi yang jelek itu juga risikonya ke asma. Soalnya alergen itu kan kalau ventilasinya jelek biasanya dia tetap di dalam rumah gitu. Mungkin rumah kita banyak debunya atau mungkin banyak itu kalau misalnya ada bapaknya merokok itu kalau ventilasinya nggak bagus, mungkin asapnya atau debunya itu bisa menempel di situ lama, bisa memicu asma pada anak-anak juga. Luar biasa ya kawan bisa kita mendapatkan informasi kesehatan yang sangat berharga dari Dr. Kowi pada podcast hari ini. Ya dok, untuk pneumonia sendiri tadi pengobatannya sudah disampaikan melalui antibiotik ya dok. Berarti apakah hanya antibiotik aja dok? Apakah ada kombinasi apa dan sebagainya dok obatnya? Baik untuk pengobatan penyebabnya atau kausanya dengan antibiotik, tapi untuk suportifnya atau pendukungnya biasanya kita berikan oksigen, kemudian diberikan infus juga karena pada pasien pneumonia kan biasanya dia sesak ya. Kalau sesak itu kan nafasnya cepat. Nafas itu sendiri kita waktu mengeluarkan nafas itu juga ada uap air atau H2O yang ikut keluar dari udara yang kita hembuskan. Makanya pada pasien pneumonia juga ada risiko dehidrasi, jika kita berikan infus atau cairan lewat intravenanya. Kemudian untuk obat-obat yang lain misalnya pengencer dahak, kemudian untuk mengurangi batuk itu untuk keluhannya sendiri. Jadi sudah sangat lengkap dijelaskan Dr. Kowi ya kawan bisa. Nah, kira-kira ini tadi sudah cukup hampir 30 menit kira-kira kita berbincang dokter. Nah, sebelum mungkin kita berikan penutupan pada podcast pada kesempatan kali ini, ada closing statement dari Dr. Kowi terkait memperingati Hari Pneumonia Sedunia ini dok, silakan disampaikan kepada kawan bisa. Terima kasih. Pneumonia sendiri dia saat ini merupakan penyebab kematian yang masih sangat tinggi. Kalau pada anak itu sebutkan dia 1/5 atau 20% penyebab kematian balita, sedangkan pada dewasa itu juga dia penyebab kematian yang tertinggi, sehingga kita harus lakukan langkah-langkah preventif untuk pneumonia. Salah satunya dengan vaksin tadi sudah disebutkan kalau vaksinnya itu saat ini sudah di cover pemerintah. Jadi untuk vaksin pneumonia
pneumococcal dan vaksin hemophilus influenza bagi bapak ibu yang punyai bayi yang masih biasanya diberikan pada umur-umur di bawah 1 tahun atau 2 tahun tuh segera ke vaskes terdekat. Kemudian untuk orang tua ini saat ini mungkin program untuk yang gratis dari pemerintahnya belum ada ya, tapi bagi rekan-rekan yang mungkin punya orang tua yang sudah sepuh di atas 65 tahun dan ada penyakit komorbid, misalnya dari dokternya dibilang punya kencing manis atau punya sakit asma atau PPOK, disarankan untuk vaksinasi pneumonia juga, PCV tadi. Kemudian selain itu juga pada orang tua kita harus awas kalau ada, maksudnya kita harus jeli jika ada keluhan dari pernapasan. Karena pneumonia ini begitu dia sudah menyerang kemudian kurang cepat penanganannya, dia biasanya komplikasi atau tingkat kematiannya itu meningkat, sehingga pada orang tua yang ada keluhan pernapasan yang sudah 2 hari 3 hari belum sembuh sebaiknya langsung diperiksakan, dan utamanya tadi diperiksakan foto ronsen tadi, ronsen dada atau ronsen torak tadi. Demikian yang saran yang bisa saya sampaikan. Baik Dokter Kowi, terima kasih banyak tadi untuk closing statementnya. Semoga itu bermanfaat bagi kawan bisa untuk lebih aware tentang pneumonia ini ya Dok ya. Betul. Iya. Untuk kami informasikan, Dr. Kowi spesialis paru ini praktik di Poli Paru Rumah Sakit Umum Daerah Dungus setiap hari dari jam 7.30 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, dari hari Senin sampai hari Jumat. Nanti bila ada pertanyaan terkait Poli Paru ataupun ingin melakukan pendaftaran ke Poli Paru di Rumah Sakit Umum Daerah Dungus, bisa langsung chat direct message ke Instagram kami dan juga ke Facebook ataupun ke nomor WhatsApp yang tertera di akun YouTube deskripsi di bawah ini. Baik, teman-teman kawan bisa dimanapun Anda berada, kita sudah sampai kepada penghujung podcast yang bertemakan Hari Kesehatan Nasional dan juga sekaligus Hari Pneumonia Sedunia pada hari ini. Dari saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya, dengan jangan lupa ya tadi untuk like, komen, dan subscribe, juga share juga boleh, supaya orang-orang mendapatkan informasi ini, mengetahui tentang pneumonia dan juga informasi kesehatan yang lain di channel YouTube Rumah Sakit Umum Daerah Dungus. Baik Dokter Kowi, terima kasih banyak kehadirannya pada podcast hari ini. Semoga sehat selalu Dokter. Amin, terima kasih. Iya. Terima kasih kawan sehat, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kami dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.